Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Andi Gunawan. Saya dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Adapun tugas dari mata kuliah Ilmu Politik yaitu membahas sejarah perjalanan politik pada masa Plato. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memberi sebuah saran kepada teman-teman sekalian supaya kita dijauhkan dari virus yang tengah mewabah di masyarakat. Tetap beraktivitas dalam ruangan ataupun dalam rumah kita, dan jangan lupa kalau keluar menggunakan masker. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai Plato. Seperti apa sih perjalanan politik pada masa Plato, dan bagaimana perkembangan masa politik pada masa Plato tersebut, dan seperti apa perbedaan politik pada masa Plato dan pada masa sekarang ini. Berikut saya akan mengupas tentang Plato. Plato adalah seorang filsuf Yunani yang lahir sekitar 427 sebelum Masehi dan meninggal sekitar 347 sebelum Masehi. Dia adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, penulis Philosophical Dialogos, dan pendiri dari Platonik di Athena. Sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Ia adalah murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal adalah Republik. Plato berasal dari kalangan keluarga terpandang. Ayahnya adalah seorang keturunan Kurdus, dan dia adalah salah satu dari raja-raja pertama di Athena. Sedangkan ibunya adalah keturunan Solon, tokoh terkemuka yang mereformasikan konstitusi Athena. Jadi Plato secara ilmiah diposisikan untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Namun sayangnya hal ini tak pernah terjadi dalam kehidupan Plato. Walaupun berperan bisa memainkan peran signifikan dalam politiknya, Plato terus-menerus merasa tersisihkan sebagaimana telah diungkapkan dalam biografinya Seven Letter. Plato tidak dapat mengidentifikasikan dirinya dengan partai politik manapun yang ada saat itu atau dalam rezim-rezim korup yang terus berganti. Setiap rezim membuat kedudukan Athena semakin merosot. Plato adalah murid Socrates yang dipandang Plato sebagai orang paling adil dan bermoral di masyarakatnya. Socrates juga adalah orang yang termasuk banyak memberikan pengaruh pada Plato dalam pemikiran filsafat. Meskipun pemikiran Plato kontemporer sekarang sudah sangat berkembang dan sejumlah pemikiran Plato sudah terkesan, sudah ketinggalan zaman. Beberapa isu diangkat Plato
masih dirasakan relevan dengan zaman sekarang. Termasuk bagi kita yang tinggal di negara Indonesia sekarang. Nama Plato tersebut diberikan oleh seorang gurunya, Socrates, sesuai dengan bahunya yang lebar dan cara pemikiran dan pandangannya yang relevan sesuai dengan pemikiran-pemikiran filsafat barat. Jadi pemikiran Plato bersama Socrates, Aristoteles, dan beberapa filsuf Yunani kuno lainnya telah menjadi humas atau benih-benih awal yang di atasnya tumbuh berbagai pemikiran baru yang mewarnai berbagai pemikiran umat manusia sesudahnya. Salah satu karya monumental Plato adalah The Republic, yang dalam bahasa Yunaninya artinya sistem politik. Karya ini ditulis kira-kira pada 380 sebelum Masehi dan dipandang sebagai salah satu karya Plato yang lain, seperti Apologi, Chamides, dan Georgia Protagoras dan lainnya, bisa dipahami dengan melihat hubungan dan teks umat di Republik. Jadi pemikiran Plato juga tidak dapat dihindarkan dari situasi politik yang ada dalam kehidupannya. Hal ini dapat terlihat dari Athena yang harus mengalami kekalahan. Pada masa mudanya, Plato harus melihat perbuatan Athena dan Sparta. Plato melihat kegagalan Athena disebabkan kegagalan demokrasi. Selain itu, Plato berusaha untuk menggerakkan pemikiran ada pada pemecahan permasalahan yang ada yang dihadapi manusia secara konkret. Jadi perbedaan pemikiran politik pada masa Plato dan masa sekarang dapat saya simpulkan bahwa pemikiran politik pada masa sekarang dan pada masa Plato. Pada masa Plato itu sendiri, mereka berpolitik untuk merubah atau untuk mewujudkan suatu bangsa, untuk peningkatan suatu bangsa itu sendiri. Sementara politik pada masa sekarang, menurut pandangan saya, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tidak mementingkan kepentingan untuk negara ataupun kedepannya akan seperti apa. Pemikiran politik yang ada pada masa-masa sekarang ini hanya mementingkan kebutuhan individu, tidak mementingkan keperluan untuk kedepannya seperti apa negara dan kesatuan bangsa yang akan dihadapinya seperti apa. Jadi kebanyakan positif dan negatifnya ada pada masa politik pada masa kini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk teman-teman, untuk lebih jelas penjelasannya, kita perbanyak saling membaca buku aja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.